Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan kudrah, iradah dan juga i'anah darinya pada hari ini, di siang hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita. Kita bisa melaksanakan salat Jumat yang kita berharap mudah-mudahan pelaksanaan salat Jumat kita di siang hari ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa antara satu Jumat dengan Jumat yang lain menjadi penggugur atas dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan juga orang-orang yang menapaki sunnah beliau. Dan mudah-mudahan kita termasuk kepada golongan ini, mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Pada hari ini kita berada di salah satu waktu yang istimewa. Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa mendapatkan hari Jumat, sebuah hari yang istimewa yang disebut sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya hari. Ada banyak dalil yang menunjukkan betapa hari Jumat adalah hari yang istimewa. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam pada hari Jumat. Allah juga kemudian memasukkan Nabi Adam ke surga pada hari Jumat. Dan pada hari Jumat juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan Nabi Adam pada hari Jumat tersebut. Dan nanti hari kiamat juga terjadi adalah pada hari Jumat. Maka hari Jumat ini adalah hari yang istimewa. Oleh karenanya sudah sepatutnya, sudah sepantasnya bahwa kita mengisi waktu yang istimewa ini dengan amalan yang istimewa juga. Suatu waktu yang istimewa maka tentu harus diisi juga dengan amalan yang istimewa. Sebagaimana istimewanya bulan Ramadan, maka yang dianjurkan diperbanyak untuk dilakukan di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran, karena erat kaitannya antara Al-Quran dengan bulan Ramadan. Demikian juga hari Jumat, waktu yang istimewa ini sudah sepantasnya kita isi dengan amalan-amalan yang istimewa. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di antara amalan istimewa yang kita bisa lakukan di hari Jumat ini adalah memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana dinyatakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis dengan sanad yang hasan. Sabda beliau, "Aktsiru alayya as-salata yaumal jumu'ah." Perbanyaklah
kalian membaca sholawat kepadaku pada hari Jumat. Di mana di akhir hadis tersebut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyebutkan bahwa orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku kelak akan menjadi orang yang paling dekat kedudukannya di sisiku pada hari kiamat nanti. Maka membaca sholawat terkhusus pada hari Jumat ini merupakan salah satu amalan istimewa, amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan salah satunya oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, diriwayatkan dari sahabat Ubay bin Ka'ab, di mana Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ubay, "Ya Rasulullah, inni la ukthirus salata alaika." Ya Rasulullah, saya ini kalau berdoa senantiasa menyisipkan sholawat yang saya baca untuk Anda ya Rasulullah. Saya ingin bertanya ya Rasulullah, sebaiknya kam aj'alu laka min salati, berapa banyak, berapa prosentase dari sholawat yang harus saya baca di sela-sela doa yang saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalkan kita biasa berdoa itu misalkan 10 menit, maka kira-kira berapa menit yang harus kita sisihkan untuk mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW? Maka dalam kesempatan tersebut Rasul SAW menjawab, "Ma syi'ta, silahkan, terserah kamu, mau berapa banyak, mau berapa prosentasenya silahkan." Maka kemudian Ubay bin Ka'ab bertanya, "Ya Rasulullah, ats-tsulus, bagaimana jika sepertiga doa yang saya panjatkan kepada Allah saya isi dengan sholawat kepadamu?" Maka ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ma syi'ta, silahkan." Akan tetapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa in zidta fahuwa khairun lak." Jika kamu bisa menambahkan lagi, maka itu akan lebih baik. Maka semakin termotivasi Ubay. Kemudian bertanya lagi, "Ya Rasulullah, anis, bagaimana jika setengah dari isi doa saya isi dengan bersolawat kepadamu? Jika kita berdoa kepada Allah biasa 10 menit, maka bagaimana ya Rasulullah kalau 5 menitnya saya isi dengan solawat?" Maka jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu adalah, "Ma syi'ta, silahkan. Fa in zidta fahuwa khairun laka." Tetapi apabila bisa kamu tambahkan lagi, maka itu akan jauh lebih baik. Ubay kemudian bertanya lagi, "Ya Rasulullah, bagaimana ats-tsulusan? Bagaimana jika 2/3 doa saya isi dengan sholawat kepada Anda?" Maka ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban yang sama, "Ma syi'ta, silahkan ya Ubay, silahkan. Tetapi fa in zidta fahuwa khairun laka, jika bisa kamu tambahkan lagi itu akan jauh lebih baik lagi." Akhirnya kemudian Ubay mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana jika seluruh doa yang saya panjatkan kepada Allah saya isi dengan sholawat kepadamu?" Maka di kesempatan yang ini kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Idzan yukfa hammuka wa yugfaru laka dzanbuk." Wahai Ubay, jika kamu melakukan hal tersebut, yukfa hammuka, segala keinginanmu, segala kebutuhanmu itu akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yughfaru laka dzanbuk, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kamu. Maka hadirin
jamaah Jum'ah yang berbahagia, tentu berdasarkan hadis ini, manakala kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selesai sudah masalah kita. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan kebaikan dunia sekaligus kebaikan akhirat. Di dunia Allah Subhanahu wa taala cukupkan keinginan kita, cukupkan kebutuhan kita, penuhi apa yang menjadi keperluan kita. Di akhirat Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Kita mendapatkan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, setelah kita mengetahui bagaimana anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak sholawat kepada beliau, maka muncul pertanyaan, bagaimana cara kita memperbanyak sholawat kepada beliau, atau bagaimana cara kita membaca sholawat kepada beliau. Maka dalam hal ini ya, kita tentu harus merujuk kepada sholawat-sholawat yang memang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita temukan, kita saksikan di tengah-tengah masyarakat banyak sekali sholawat-sholawat yang dibuat-buat oleh manusia. Bahkan tidak sedikit juga sholawat yang mengandung unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariat, tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, tata cara untuk membaca sholawat tentu yang paling utama adalah sholawat yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat pernah bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, Allah memerintahkan kami untuk bersholawat kepadamu. Yang ingin kami tanyakan, bagaimana cara kami atau bagaimana bentuk lafaz dari sholawat yang harus kami baca? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam sejenak, kemudian menjawab dengan membaca sholawat yang kita kenal dengan sholawat Ibrahimiyah, yaitu sholawat yang kita baca di tasyahud akhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Ini adalah sholawat Ibrahimiyah. Kita bisa memperbanyak sholawat dengan membaca ini. Atau bisa juga kita memperbanyak sholawat dengan sholawat yang ringkas, Allahumma sholli ala Muhammad. Atau bisa juga sallallahu ala Muhammad diperbanyak. Atau juga menurut pendapat sebagian ulama yang lain, bahwa di antara cara cara memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi adalah dengan memperbanyak membaca hadis. Kalau kita merujuk kepada kitab Tuhfatul Ahwadhi, misalkan di situ disebutkan ada pendapat dari sebagian ulama bahwa memperbanyak sholawat di antara caranya adalah dengan memperbanyak membaca hadis. Kenapa demikian? Karena manakala kita membaca hadis, tentu kita akan menyebutkan nama Nabi Muhammad yang kemudian kita sambung dengan membaca sallallahu alaihi wasallam. Maka ini di antara cara-caranya, bisa membaca sholawat Ibrahimiyah, bisa juga dengan sholawat yang ringkas, atau menurut sebagian ulama dengan cara memperbanyak membaca hadis. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan
memberikan kita taufiknya sehingga kita bisa mengisi berbagai macam waktu yang telah Allah berikan, mengisi hari-hari yang istimewa, waktu-waktu yang istimewa dengan melakukan berbagai macam kebaikan. Di antaranya adalah dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kiranya demikian khutbah yang dapat khatib sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya khususnya untuk khatib, umumnya bagi jamaah Jumat sekalian. Yang benar mutlak datangnya dari Allah dan yang salah dari keterbatasan ilmu yang khatib miliki. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minna wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin a'da'aka a'da'adin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.